Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga tetap sehat selalu ya. Selamat datang dalam video saya. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila. Saya mahasiswi semester 3, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran 5 tokoh filsafat. Simak baik-baik ya. Selamat menonton. Filsuf atau tokoh filsafat yang akan dibahas dalam video ini ada 5: Thales, Anaximandros, Anaximenes, Parmenides, dan Herakleitos. Masuk ke tokoh pertama, Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk menjadi padat, cair, dan juga gas, tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Yang kedua, pemikiran tokoh Anaximandros. Anaximandros mengatakan to apeiron sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan a dan peras yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, seperti panas dan dingin, kering dan basah, malam dan siang. Kemudian, kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Lanjut tokoh ketiga, Anaximenes. Anaximenes mengatakan udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Salah satu kesulitan untuk menerima filsafat Anaximandros tentang to apeiron yang metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara yang metafisik dengan yang fisik. Karena itulah, Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yakni udara. Tidak seperti air yang tidak terdapat di api, udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik air, api, manusia, maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Tokoh keempat, Parmenides.
Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Pertama, orang dapat mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, orang dapat mengatakan bahwa yang ada dan yang tidak ada itu bersama-sama ada. Kedua pengandaian ini mustahil. Pengandaian pertama mustahil, sebab yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibicarakan. Sedangkan pengandaian kedua merupakan pandangan dari Herakleitos. Pengandaian ini juga mustahil, sebab pengandaian kedua menerima pengandaian pertama, bahwa yang tidak ada itu ada, padahal pengandaian pertama terbukti mustahil. Dengan demikian kesimpulannya adalah yang tidak ada itu tidak ada, sehingga hanya yang ada yang dapat dikatakan ada. Untuk lebih memahami pemikiran Parmenides, dapat digunakan contoh, misalnya saja seseorang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Di sini, Tuhan yang eksistensinya ditolak orang itu sebenarnya ada. Maksudnya hanya diterima sebagai Dia yang ada. Hal ini disebabkan bila orang itu mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka orang itu sudah terlebih dulu memikirkan sesuatu konsep tentang Tuhan. Barulah setelah itu, konsep Tuhan yang dipikirkan orang itu disanggah olehnya sendiri dengan menyatakan Tuhan itu tidak ada. Dengan demikian, Tuhan sebagai yang dipikirkan oleh orang itu ada, walaupun hanya di dalam pikirannya sendiri. Sedangkan penolakan terhadap sesuatu pastilah mengandaikan bahwa sesuatu itu ada, sehingga yang tidak ada itu tidaklah mungkin. Oleh karena yang ada itu selalu dapat dikatakan dan dipikirkan, sebenarnya Parmenides menyamakan antara yang ada dengan pemikiran atau akal budi. Setelah berargumentasi mengenai yang ada sebagai kebenaran, Parmenides juga menyatakan konsekuensi-konsekuensinya. Pertama-tama, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tak terubahkan. Hal itu merupakan konsekuensi logis, sebab bila yang ada dapat berubah, maka yang ada dapat menjadi tidak ada, atau yang tidak ada dapat menjadi ada. Ketiga, harus dikatakan pula bahwa yang ada itu sempurna, seperti sebuah bola yang jaraknya dari pusat ke permukaan semuanya sama. Menurut Parmenides, yang ada itu bulat sehingga mengisi semua tempat. Keempat, karena yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Jika ada ruang kosong, artinya menerima bahwa di luar yang ada masih ada sesuatu yang lain. Konsekuensi lainnya adalah gerak menjadi tidak mungkin, sebab bila benda bergerak, artinya benda menduduki tempat yang tadinya kosong. Tokoh terakhir dalam pembahasan ini adalah Herakleitos. Herakleitos memiliki dua pemikiran. Pertama, segala sesuatu mengalir. Pemikiran Herakleitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya, semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu dibayangkan Herakleitos dengan dua cara. Pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat turun dua kali ke sungai yang sama. Demikian kata Herakleitos. Maksudnya di sini, air sungai selalu bergerak, sehingga tidak pernah seseorang pun turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Maksud api di sini lain dengan konsep mazhab Miletos, yang menjadikan air atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu.
Bagi Herakleitos, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Pemikiran Herakleitos yang kedua adalah segala sesuatu berlawanan. Menurut Herakleitos, tiap benda terdiri dari yang berlawanan. Meskipun demikian, di dalam perlawanan tetap terdapat kesatuan. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa yang satu adalah banyak, dan yang banyak adalah satu. Anaximenes juga memiliki pandangan seperti ini. Tetapi perbedaan dengan Herakleitos adalah Anaximenes mengatakan pertentangan tersebut sebagai ketidakadilan. Sedangkan Herakleitos menyatakan bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan. Kita tidak akan bisa mengenal apa itu siang tanpa kita mengetahui apa itu malam. Kita tidak akan mengetahui apa itu kehidupan tanpa adanya realitas kematian. Kesehatan juga dihargai karena adanya penyakit. Demikianlah dari hubungan pertentangan seperti ini. Segala sesuatu terjadi dan tersusun. Herakleitos menegaskan prinsip ini di dalam kalimat yang terkenal. Perang adalah bapak segala sesuatu. Perang yang dimaksud di sini adalah pertentangan. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami ya. Dalam masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar, oke? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.